Sehingga kami berharap dengan hadirnya Ustadz Bendri di tengah-tengah kita memberikan banyak ilmu yang bergizi dan membuat kita semakin yakin untuk menjalankan peran kita masing-masing dan menjadikan ayah bintang keluarga yang akan membawa keluarganya ke jannah bersama-sama. Selanjutnya, 10 menit ke depan, kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Cinta Persada Bali, Ustadz Badrut Taman. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sri Titin Zuryatini atau Ibu Echa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Bendri ya. Al-Ustadz Bendri Jaisur Rahman yang insya Allah pada pagi hari ini akan mendampingi kita dalam kegiatan parenting ini. Para bapak dan ibu serta hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini yang cerah ini di Denpasar, Ustadz, kondisi cerah sekali, alhamdulillah. Dan kita bersama-sama hadir di acara parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Cinta Persada Bali. Dalam hal ini adalah bidang ketahanan keluarga dan keperempuanan, BK3 ya, yang berinisiasi untuk menyelenggarakan parenting dengan tema menjadikan ayah bintang keluarga. Alhamdulillah kami sangat menyambut kegiatan ini dengan sangat sukacita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, keluarga-keluarga daiyah, keluarga-keluarga muslimah, keluarga-keluarga tauladan bagi masyarakat kita. Ya. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Titin selaku MC tadi bahwa urgensi dari kegiatan ini adalah father hunger ya. Jadi kekeringan atau kelaparan pengasuhan dari ayah begitu untuk anak-anaknya. Jadi memang barangkali kalau kita rasakan anak-anak kita sekarang itu lebih dominan untuk berinteraksi dengan gadgetnya, dengan HP-nya ya, sehingga sangat kurang berinteraksi dengan orang tuanya ya. Nah, ibu-ibu mungkin sudah lebih duluan dekat ya dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang ada di dalam keluarga, tetapi ayah ini seringkali melupakan perannya. Ya, seharusnya peran ini kan bisa peran kombinasi, peran bersama ya antara ayah dan ibu, tapi ayah lebih banyak mungkin mengambil peran-peran eksternal, peran-peran di luar begitu, yang menjadikan interaksi dengan anak-anaknya menjadi kurang. Ya, mudah-mudahan ini jadi isu yang perlu kita selesaikan pada pagi hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Bendri yang memang concern di dunia parenting. Mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat bagi kami. Ya, meskipun anak-anak kami juga sudah besar-besar, tapi mereka juga masih perlu ya untuk mendapatkan asupan-asupan bimbingan ya. Dan mudah-mudahan tetap terbina dan bisa ya istiqomah ya, sampai akhir hayat. Kalau kami melihat di sini, jumlah yang hadir alhamdulillah mencapai 46 orang. Sekilas tadi saya iseng-iseng melihat bagaimana peta yang hadir. Saya melihat ketika 30 angka partisipannya, itu 10 diantaranya bapak-bapak. Jadi ibu-ibunya ambil 20-nya. Jadi kalau kalau survei di 30 partisipan ini 30%-nya itu baru bapak-bapak. Nah, apakah benar ibu-ibu lebih tertarik dengan parenting dan bapak-bapaknya tidak? Nah, ini kita nanti perlu buktikan ya ketika ada diskusi dan tanya jawab barangkali dan konsentrasi. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini
nanti mewakili keluarga akan menyampaikan kepada bapak-bapaknya. Dan kalau bisa bapak-bapaknya ditarik nih untuk bisa hadir sekarang ini bersama-sama. Kalau mendengarkan langsung tentu akan lebih enak lagi bisa berdiskusi dengan Ustadz kita. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama Ketua YCPB, Yayasan Cinta Persada Bali, yang memang concern terhadap pembinaan sumber daya manusia di Bali ini dalam rangka penguatan dan pemberdayaan di sisi-sisi SDM. Mudah-mudahan bisa memiliki kemanfaatan bagi masyarakat di Bali khususnya dan juga bangsa dan negara pada umumnya. Terima kasih sekali lagi kepada yang hadir ya. Mudah-mudahan ini kami sebarkan ke berbagai macam pembinaan kita, kemudian ya kelompok-kelompok ya pembinaan kita ya, ada di guru-guruku idolaku dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa berkenan dan kemudian bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Tamam yang sudah menghantar ya, memberikan sambutan untuk 1 jam ke depan kita menikmati pencerahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Bendri dengan ilmunya yang bergizi tentang bagaimana menjadi orang tua, khususnya ayah, yang akan menjadi bintang keluarga, yang akan membawanya, keluarganya bersama-sama ke dalam jannah. Untuk kajian parenting ini, sebagai moderator akan didampingi oleh Bapak Satria, dan selanjutnya acara 1 jam lebih ke depan saya serahkan kepada Bapak Satria untuk segera memulainya. Silakan Bapak Satria. Baik, terima kasih Bu Eca. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali saya Satria Sudedi, moderator kita pada acara hari ini, bisa menyapa dan menyambut ayah bunda sekalian yang berkenan hadir dalam acara kajian parenting pada pagi hari ini. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Gimana ya mudah sekalian? Siap menerima materi pada hari ini? Boleh sambil menyiapkan alat tulisnya atau mungkin kopi atau teh ya untuk cemilan pagi hari ini. Kita akan menyimak bersama sebuah materi yang sangat menarik. Tema hari ini adalah menjadikan ayah bintang keluarga. Sebuah tema yang dilatar belakangi dengan mulai tumbuhnya kesadaran khususnya para pasangan muda ya, para keluarga muda, betapa pentingnya peran seorang ayah dalam pengasuhan putra-putrinya. Juga dilatar belakangi dengan mulai tumbuhnya kesadaran betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dalam pembentukan karakter anak jika sosok ayah tidak hadir dalam tumbuh kembang si anak. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana di tengah kesibukan ayah mencari nafkah, masih mau dan mampu mengambil bagian dalam pengasuhan bersama bunda? Bagaimana di tengah kesibukan mereka, seorang ayah masih menjadi idola bagi anak-anaknya? Dan akhirnya sampai dalam pertanyaan, bagaimana seorang ayah bisa menjadi bintang bagi keluarganya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan untuk membahas tuntas materi yang menarik ini telah hadir di tengah-tengah kita seorang praktisi Islamic Parenting sekaligus pengasuh platform digital www.fatherman.id. Kita sambut Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz, sehat?
Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah bergabung di acara kita pada hari ini. Dan sebelum Ustadz Bendri nanti menyampaikan materinya, terlebih dahulu akan kami sampaikan biodata singkat beliau. Nama Bendri Jaisur Rahman, alamat Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Tempat dan tahun lahir Jakarta 1981. Instagram, Twitter @ajobendri. Channel YouTube Fatherman, dan status menikah dengan 1 istri dan 5 anak. Moto beliau, senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Pendidikan beliau, Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, kemudian Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Dan aktivitas beliau saat ini selain sebagai mubalik, beliau juga sebagai pengasuh di website www.fatherman.id, kemudian praktisi Islamic Parenting, pembina @Kampung Sahabat, pembina Yayasan Langkah Kita, penulis buku, dan narasumber di berbagai seminar dan kajian parenting. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak berpanjang kata, langsung saja mari kita simak materi yang sangat menarik ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Kepada Ustadz Bendri kami persilahkan. Insyaallah, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, yang kami muliakan, kami hormati guru kita Ustadz Badut Tamam selaku Ketua Yayasan Cinta Persada Bali, juga buat para pengurus dari YCPB di Bali, dan para bapak-bapak, ibu-ibu semua peserta dari webinar atau zoominar yang diadakan oleh Yayasan Cinta Persada Bali. Terkhusus buat yang on cam, saya bahagia sekali. Selain ada Ibu Titin ya MC dan Ustadz Tamam, ada Pak Dedi Samsurizal ya. Saya berharap ya salah satu yang bisa membuat interaksi di dalam kajian ini menarik ketika peserta yang tidak berhalangan waktu untuk bisa on cam, sehingga kajian ini menjadi hidup ya. Jadi saya bisa melihat wajah-wajah para pesertanya, apalagi ini wajah-wajah awal bulan, biasanya alhamdulillah sumringah-sumringah gitu ya. Jadi saldonya itu terwakili oleh senyumannya, insya Allah. Ya, memang itu salah satu cara saya untuk melihat ya, karena kalau melihat wajah jamaah di awal bulan tuh semangat para narasumber. Dan biasanya kalau udah akhir bulan memang pada off cam semua gitu ya, karena males, wajahnya udah ditekuk ya, udah nggak mau dilihat. Ya, dan kalau kajian online itu memang pada di dalam hal ini nutup wajah itu ya, kadang-kadang narsum juga nggak semangat gitu, kadang-kadang ngantuk. Kadang saya kalau kajian kalau wajahnya off cam semua itu kayak ngomong sama tembok gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir kalau gimana kalau kita semuanya off cam aja, jadi dengar suara gitu. Jadi saya mengisi kajiannya bisa sambil tidur-tiduran gitu ya. Karena bukan hanya jamaahnya bisa tidur-tiduran, ustadznya juga pengen gitu ya, bisa tidur-tiduran gitu ya. Jadi makasih nih buat ada sini Pak Fauzi, Pak Mah, ada Pak Faris Aska, Bapak Kholik Marzuki, Ibu Sri Titin, Bapak Bayu. Bagi yang memang yang lain berhalangan karena dalam kendaraan atau yang lainnya, kami maklum ya. Dan mari budayakan untuk biasain on cam saat kajian, karena itu diantara adab yang membawa keberkahan, kecuali memang ada halangan yang memang tidak bisa kita hindari. Hari ini saya bahagia karena berbincang dengan para ayah ya, walaupun ibu-ibunya kepo juga mau tahu apa sih dia omongin.
Ya memang ibu-ibu ini salah satu yang penuh perhatian untuk setiap kajian parenting mau belajar. Ya, apalagi parenting bahas ayah, karena ibu biasanya kalau bahas ayah, ibu-ibu merasa dibela gitu, sekaligus curcol gitu, tuh kan gitu biasanya. Jadi biasanya kajian ustadznya selalu dijadiin tuh kan gitu, tuh kan gitu. Jadi ya itu salah satu yang membuat kajian ayah itu ibu-ibu juga senang mendengarkan. Tapi hari ini memang kita bicara tentang masalah ayah, saya yakin referensi tentang ayah ini sudah sering kita baca ya dari banyak ahli. Dan kita berharap bahwa menjadi ayah di sini bukan sekedar menjadikan diri kita mendapatkan panggilan yang membuat kita menjadi bahagia dipanggil papa atau ayah gitu. Karena panggilan ayah itu memang otomatis kalau kita punya anak gitu ya. Tapi sejatinya ada yang lebih penting dari sekedar kita dipanggil oleh ayah oleh anak kita, yaitu adalah apa yang membuat jiwa anak-anak kita itu merasakan, mendapatkan yang namanya hati yang terbuka akibat sinaran cahaya dari kebaikan orang tua kita alias ayahnya. Itulah yang membuat kenapa materi kita hari ini membahas bagaimana kita dalam hal ini adalah berupaya untuk memperbaiki peran kita dalam keluarga untuk bisa menjadi sosok yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menjadi kepala keluarga yang amanah ya. Kenapa? Sebab kita sama-sama tahu Al-Qur'an ketika berbicara tentang tanggung jawab keluarga, Al-Qur'an mengingatkan kepada para ayah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalimat ini itu adalah nasihat buat para laki-laki agar jangan sampai salah dalam memprioritaskan hidup. Ya, karena ada laki-laki yang merasa tugasnya hanya mencari nafkah. Padahal ayat yang pertama kali turun dan ini adalah jelas berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah tidak mengatakan hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum jau'an. Hai orang beriman, jaga dirimu keluargamu dari kelaparan, bukan. Yang pertama adalah dari neraka dulu gitu. Karena itulah pentingnya kita belajar untuk belajar parenting dalam rangka untuk hal itu. Ya. Dan memang berbicara tentang ayah, bab tentang ayah ini banyak sekali dan saya nggak tahu dari apa yang bisa kita diskusikan di pagi ini, tapi yang jelas diantaranya adalah bagaimana mengembalikan peran ayah sebagaimana yang diharapkan di dalam Al-Quran. Setidaknya para ayah menjadi sosok yang menjadi ayah-ayah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai ayah hidaman. Dan ayah hidaman dalam Al-Quran itu seperti yang diceritakan oleh beberapa ahli, termasuk oleh Sarah binti Halil Al-Muttairi Ad-Dakhililah dalam kitabnya Hiwarul Aba Mal Abna fil Quranil Karim, atau yang ditulis oleh Dr. Rafiq Hasan Al-Hulaimi ya. Di antaranya adalah atau juga Dr. Khalid Ahmad Asyantut dan beberapa para ahli dalam dunia pendidikan menyebutkan bahwa di antara hal yang harus dimiliki seorang ayah, bagaimana dia menjadi sosok ayah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebut ayah abati. Ya, karena Al-Quran ketika menyebutkan dialog antara anak dengan ayah, menyebutkannya dengan sapaan abati. Kita bisa lihat dialognya di dalam surat Yusuf ya ayat 4, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, atau ketika Ismail bicara sama Ibrahim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Atau ketika putri Syekh Matian bicara sama ayahnya, ya abati istajirhu. Bahkan ketika Ibrahim bicara sama ayahnya yang kafir, kalimat yang diucapkannya juga sama, ya abati la tabdi syaitan inna syaitana kan lirrahmani asiyah. Jadi abati mewakili sebuah makna yang harus dicapai oleh seorang ayah. Mengapa abati? Padahal lazimnya dalam bahasa Arab, ayah itu dipanggil dengan abi. Jadi ayah biasanya dalam percakapan muhadatsah dipanggil dengan abi.
Tapi mengapa abati? Di antara yang bisa kita pelajari, kenapa ayah disebut dengan abati, sementara dialog yang kesar disebut abi. Beberapa ahli menukil penjelasan, di antaranya adalah abi dalam bahasa Arab disebut nida'u lil mukhatab, panggilan buat ayah yang kelihatan. Jadi ayah yang terlihat dalam hal ini disebutnya abi. Sementara abati disebut nida'u lil ghaib, panggilan buat ayah yang nggak kelihatan. Mungkin jadi pertanyaan kita, apa maksudnya ayah yang nggak kelihatan? Pertama adalah justru dari sini dijelaskan bahwa abati adalah ayah yang nggak kelihatan karena memang ayah-ayah dalam Al-Quran adalah tokoh-tokoh yang super sibuk. Tokoh-tokoh yang memang memiliki peran peradaban. Karena saking sibuknya dia jarang di rumah sehingga nggak kelihatan. Jadi salah besar kalau memahami materi keayahan adalah seperti cara pandang barat. Ada ayah yang harusnya produktif karena belajar materi keayahan justru melempem ya. Kemudian dia memutuskan resign dari kantor ya, ada bisnis online aja, jualan Tupperware, Oriflame, hijab Alila gitu. Kemudian bikin Instagram ya, cek IG aku ya sis gitu, nggak begitu. Jadi ayah-ayah salah paham kalau memahami materi keayahan memaksa ayah keluar dari dunianya untuk selalu di rumah, bukan. Tapi yang benar ayah itu harus aktif di luar karena ayah adalah rijal atau rojul. Rojul itu akar katanya dari kata rijlun. Jadi laki-laki dalam bahasa Arab disebut rojulun memiliki makna yang sama dengan rijlun. Kenapa disebut rojulun? Ya karena memiliki makna dengan sama dengan rijlun. Apa itu rijlun? Rijlun itu artinya kaki. Ayah disebut laki-laki, rijlun disebut kaki. Ayah atau laki-laki disebut kaki, laki-laki diidentikan sama dengan kaki karena ada beberapa hal yang menjadi kelaki-lakian itu yang dibangun kepada ayah. Yang pertama, laki-laki sebut kaki karena kaki itu punya fungsi menahan beban. Ya, kaki itu kalau kita lihat dalam bela diri, dia yang menahan bobot sehingga kalau kakinya lemah, bobot itu beban tuh membuat jatuhnya badannya keseimbangan. Makanya dalam bela diri, kalau kuda-kudanya lemah, kakinya nggak kuat, sengkat jatuh, jatuhlah fisik kita. Sehingga kekuatan dalam bela diri itu diantaranya kalau melawan musuh kekuatan kaki itu yang saya pelajari. Dalam hal ini, ayah disebut kaki, rijlun, sebab kekuatan pertama adalah seorang ayah yang menjaga keluarganya. Sehingga kalau ayah sampai lemah, ayahnya dalam hal ini sosok yang nggak bisa mengatasi kesulitan hidup, maka hancurlah keluarga tersebut. Ya, disinilah pentingnya kita memahami figur ayah sebagai laki-laki seperti rijlun atau kaki yang bisa menahan beban. Sehingga dalam efeknya ayah yang rijlun ini adalah senang dalam hal ini banyak orang yang bercerita masalahnya atau curhat kepadanya. Istri curhat kepadanya dan itu tanda apresiasi bahwa ayah diandelin. Makanya bapak-bapak jangan GR kalau istri saya mah nggak pernah curhat sama saya Ustadz, dia mah hebat. Maaf, jangan-jangan bukan istrinya hebat, tapi bapak yang dianggap nggak pantas untuk dicurhatin gitu ya, karena dianggap nggak layak gitu ya. Jadi kalau maka itu lelaki yang sering dicurhatin, maka bahagialah, jangan-jangan itu indikator bahwa kita laki-laki sejati gitu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mengandalkan kita gitu ya. Udahlah istri curhat, anak buah curhat, ipar curhat, mertua curhat, bahkan warga datang ke kita menandakan bahwa kita laki-laki banget gitu. Makanya kalau ada laki-laki yang selalu ditanyakan solusinya dan itu membuat dia terbebani, nggak ada masalah karena kita laki-laki seperti itu. Makanya laki-laki terbaik dalam peradaban Islam adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beban umat ditanggung sama beliau. Yang kedua adalah laki-laki disebut kaki karena kaki itu punya fungsi bergerak, muharrik. Sehingga dalam pergerakan selalu laki-laki yang mendominasi, bukan perempuan. Laki-laki lah menjadi motor pergerakan sehingga laki-laki itu bergerak, nggak bisa diam. Dalam pengertian nggak bisa diam itulah maka laki-laki itu nggak jarang di rumah karena dia harus bergerak dan itu sesuai dengan fungsi dari fisiologis laki-laki yang dibekali oleh Allah kecerdasan spasial yang lebih tinggi daripada perempuan. Makanya mengapa perintah Quran kepada laki-laki adalah
famshu fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Sementara kau perempuan kan waqorna fi buyutikunna, staylah kamu, tinggallah kamu di rumahmu. Ternyata dari sisi kajian ilmu otak sudah dijelaskan kenapa laki-laki itu diperintahkan bergerak, aktif di luar, perempuan di dalam. Karena di manusia punya kecerdasan spasial, di mana laki-laki punya kecerdasan spasial yang dilebihkan oleh Allah dibandingkan perempuan. Kecerdasan spasial itu kecerdasan mengenal tata ruang dan lokasi, sehingga laki-laki itu dia bisa mengenal medan, mengenal tata lokasi, lokasi dan ruang. Beda dengan perempuan. Maaf kata, ini bukan berarti ada apa pelecehan, bukan, karena memang Allah takdirkan perempuan itu kecerdasan spasialnya rendah. Ibu-ibu aja kalau nyetir siapin parkiran khusus, ya, yaitu untuk khusus wanita. Itu pun kadang masih nyenggol yang sebelah itu. Ya, kalau kadang-kadang nyetir sendiri, alhamdulillah bisa. Tapi kadang-kadang pakai Google Map aja masih nyasar itu. 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi gitu ya, atau Indomaret terdekat. Jadi kadang-kadang masih nyangkut-nyangkut lah gitu. Nah itulah kenapa dalam hal ini kalau laki-laki kadang nggak butuh peta gitu, kadang-kadang nggak butuh peta. Itulah kenapa di antara mengapa laki-laki dianjurkan banyak bergerak. Nah kembali dalam konsep abati, ayah itu adalah nida ulil ghaib karena ayah memang sering bergerak dan itulah hakikat dari tugas kelaki-lakian adalah produktif di luar. Tapi efek dari abati itu memberikan pengaruh asyauk, rasa rindu. Rasa rindu itu memberikan efek ke anak mendapatkan kebutuhannya lewat ayahnya gitu. Jadi ayah menjadi figur yang dicintai, dirindukan karena jarang pulangnya tersebut. Itulah membuat anak menjadikan kehadiran ayah itu seperti sosok pahlawan yang membuat dia histeria. Seperti kita yang ngefans sama Cristiano Ronaldo, nggak pernah ketemu, sekalinya ketemu, kita bisa histeria. Seperti ibu-ibu yang ngefans sama Lee Min Ho, ya, sekalinya ketemu histeria. Atau ibu-ibu yang ngefans sama Song Joong Ki, ya, itu, atau sama Kim Bun, atau sama macam-macam, saya nggak, atau siapa lagi, sama Kim Jong Un ya, Kim Jong Un bukan ya, Kim Jong Un mah bukan bukan aktris Korea gitu ya. Nah itu kadang-kadang saking ngetrennya seperti itu, saking kita bahagianya kita mengharapkan bagaimana histerianya. Nah makanya sosok ayah yang abati memberikan pengaruh kepada anak sehingga walaupun jarang pulang, sekalinya pulang dirindukan. Bahkan kalau sudah di rumah, anak itu meluapkan perasaannya selalu ingin nempel dengan ayahnya. Itu menandakan bahwa anak itu kerinduannya bukan hanya lagi jauh doang, lagi dekat pun anak masih pengen nempel sama ayah. Inilah yang disebut ayah abati. Ya, jadi jangan jauh doang dikangenin ya. Karena kalau jauh doang dikangenin jangan GR. Itu bisa jadi rekening anak lagi kosong gitu ya. Jadi pas banget lagi kosong habis papa pulang. Iya, papa pulang. Tapi begitu papanya di rumah, anaknya di kamar, anak papanya ruang tamu. Ayahnya ke kamar, anaknya malah menghindar. Nah, itu bukanlah yang kita maksud. Justru di antara efek ayah abati adalah saat di rumah papahnya ini baru dengar suara motornya aja bikin anak histeria. Apalagi anak-anak TK di bawah 5 tahun yang memang secara tumbuh kembang dikenal sangat demonstratif ya. Baru bunyi motor, brum, papa, papa pulang gitu. Masya Allah, papa yang seperti ini menunjukkan dia adalah contoh yang disebutkan dalam Al-Quran ayah abati. Ya, bahkan kalau udah di rumah itu nggak ada waktu untuk kerja, Pak. Ya, tahu-tahu diajar, ditarik, main sepeda, yuk gitu. Kacamata kita diambil, minta gendong. Kadang-kadang Bapak bilang, aduh, Papa masih ada urusan nih. Ma, tolong dong, Ma, gitu. Mohon maaf, Pak. Resiko jadi ayah abati begitu, Pak. Makanya jangan, pilihannya dua. Ya, mau jadi ayah yang dicintai atau ayah yang dimusuhi. Kalau dicintai, efeknya nggak bisa itu. Sama para apa artis-artis ya, artis Korea itu pilihan gini, kamu resikonya jadi artis Korea digilai kamu, kalau enggak ya udah nggak usah jadi artis gitu. Resikonya jadi ayah yang diidolakan mau nggak mau buat anak
nggak pengen lepas dari bapaknya. Dan itu resiko, dan jangan marah. Justru anak sedang ingin menyampaikan kepada ayahnya, ayah, bukan hanya jauh engkau kurindukan, tapi dekat pun engkau mempesona batin. Gitu. Jadi inilah yang disebut ayah abadi, yang kami tulis dalam buku kami namanya Fatherman. Jadi kami menulis buku Fatherman yang merupakan bahasa populer ya abadi. Karena kalau kami tulis buku judulnya abadi, ya konon kata para ahli branding nggak laku gitu ya. Karena abadi apaan nih, nama kebab gitu ya, jualan kebab atau jualan buku gitu ya. Ya udah akhirnya kami judul buku ya Fatherman. Karena kami terinspirasi dari pahlawan-pahlawan yang digilai anak-anak zaman now, mulai dari Spider-Man, ya Superman, ya Iron Man, ya Aquaman, Frutangman, Sorcererman, Hanoman, Salesman gitu ya. Dan ini pahlawan baru namanya Fatherman ya. Superman is dead but Fatherman is still alive. Kira-kira gitulah. Nah, konteksnya adalah ayah abadi adalah ayah yang begitu berbekas di jiwa anak sehingga anak-anak sangat merindukannya sampai kehadirannya menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Makanya jangan salah ya, ayah abadi itu baru bunyi motornya buat anak histeris ya papa gitu ya. Maka para ayah periksa Pak, jangan-jangan kita hadir anak bukan histeria malah tepuk jidat. Ya ada anak yang bapaknya pulang, brum, ya papa pulang lagi. Kenapa pulang lagi gitu sampai protes sama mama, ya mama kenapa sih papa nggak lembur aja gitu mah gitu ya. Dan itu masih mending, ada anak yang komplain malah, mah mama kenapa sih mau nikah sama papa gitu. Mama nggak kepikiran dulu nikah sama Pak Prabowo gitu, sama Pak SBY gitu kan, duda tuh mah gitu ya. Jadi kalau ada yang sampai anak sampai pengen mamanya nikah sama yang lain, maaf Pak, bagi laki-laki hal yang paling menyakitkan di dalam dunia itu bukan tidak dicintai oleh istri. Memang tidak dicintai istri itu menyakitkan karena sejatinya ya kita pengen pernikahan kita dicintai oleh pasangan. Tapi yang lebih menyakitkan lagi tidak cintai oleh anak sendiri. Kalau tidak dicintai oleh istri itu secara manusiawi masih ya boleh dibilang masih dimaklumi. Kenapa? Karena istri kita itu orang yang kita ketemu saat gede ya. Bisa jadi pengalaman-pengalaman yang berbeda membuat kita seringkali ada hal-hal yang membuat kita terjadi jurang pemisah pas setelah nikah. Sehingga kadang-kadang tumbuh cinta nggak ada. Tapi beda ya dengan seorang anak yang tidak mencintai ayahnya. Hal yang paling menyakitkan bagi laki, nggak dicintai oleh anak sendiri. Kenapa? Orang dalam tubuh dia ada darah saya, ada daging, ada benih semuanya. Kok dia tidak mencintai bahkan membenci saya? Itu nyesek banget. Makanya di antara yang harus dimuhasabahi adalah bagaimana seorang ayah menjadi figur yang harusnya dicintai oleh keluarganya, khususnya oleh anaknya. Maka ayah yang menjadi bintang keluarga, dia memberikan pengaruh bagi anak. Di antara pengaruhnya adalah anak-anak yang dekat dengan ayahnya, maka berujung kepada hal-hal yang membuat anak itu mudah taat, yang membuat dia gampang diinstruksikan. Ingat, ketaatan itu ada dua dalam Islam, ya bukan ketaatan karena ada, pertama ketaatan karena takut, yang kedua ketaatan karena cinta. Ya, buat anak taat mah gampang, tapi efeknya bagus apa enggak itu jadi masalah. Misalnya gampang Ustaz bikin anak sholat, gampang apa? Ancem aja, sholat enggak? Kok gue gampar loh. Anak taat sih. Tapi orang tua yang menawarkan ketaatan karena takut, maka itu efeknya adalah anak membencinya. Ya, jangan salahin kalau anak setiap hari berdoa, ya Allah masukkanlah ayah ke surga. Ya, kalau bisa secepatnya, ya Allah jangan lama-lama ya Allah gitu. Jadi didoain Pak masuk surga. Ya, masalahnya secepatnya ini. Ya. Kan kita masih penasaran ya 2024 yang maju siapa aja gitu ya. Masa dia lagi misalkan. Nah itu jadi di antara yang mungkin kita harus pahami adalah bagaimana sosok ayah yang dicintai itu berbeda dengan ayah yang ditakuti. Nah, ayah yang dicintai itu membuat anak taat seperti ketika Ismail misalnya dalam hal ini diminta oleh Ibrahim untuk disembelih. Coba deh pakai logika sederhana ya. Ibrahim kan ayah yang jarang pulang. Ibrahim kan ayah jarang pulang. Menariknya sekalinya pulang bawa golok gitu. Coba bayang. Ada ayah jarang pulang, sekali pulang nawar gini, anakku sebentar sini sini mau disembelih gitu ya. Wah kalau anak zaman now pasti langsung kabur nih. Bapak stres nih.
Mikir nah bapak, orang mau pulang bawa oleh-oleh, nih pulang bawa golok, nih bapak nggak tahu diri banget, ini lapor Kak Seto nih, Komnas Anak harus tahu gitu. Kalau zaman dulu Ismail nggak kepikiran. Kenapa? Di antaranya rasa kagumnya itulah kepada ayahnya yang membuat dia percaya kepada ayahnya. Makanya ketika ayah itu dikagumi, dicintai, ayah itu gampang banget menyuruh anak, nggak ada bantahan. Makanya kalau anak suka ngebantah, suka ngelawan, nggak mau, maka bisa jadi karena ayah yang gagal menjadi ayah yang dicintai. Makanya ayah itu punya peran yang paling utama. Kalau kata para ahli, jangan banyak menasehati, tapi fokuslah mengikat hati. Karena tahapan mengasuh yang pertama adalah takliful qulub, mengikat hati. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja sementara anggota yang lain itu prajurit. Ya, jadi yang lain itu raja sementara dalam hal ini jadi maksudnya apa? Kalau ayah itu sudah menaklukkan hati Atias rajanya, maka anak buah yang lain itu gampang ditaklukkan. Sehingga kalau adalah dalam hal ini ayah yang membuat anaknya itu jatuh cinta, itu membuat Anda ngefans, maka gampang banget mengarahkan. Makanya jangan sampai ayah kalah dengan para penjahat yang berjuang untuk dikagumi dan membuat menyesatkan anak kita. Ini yang menariknya kenapa anak-anak tuh kadang-kadang gampang banget ya diarahin bersama orang asing karena kagumnya. Saya ingat cerita almarhum Kak Hilman, murid apa guru saya dan kawan saya yang meninggal kemarin, seorang psikolog karena cancer. Beliau punya murid yang ngefans sama Cristiano Ronaldo gitu. Sampai-sampai punya koleksi bajunya, sampai-sampai punya macam-macamnya lah. Karena Ronaldo dianggap ganteng, keren, kaya, multi talent, orangnya baik gitu. Nah, suatu hari katanya Ronaldo di akun Instagramnya mengiklankan produk shampoo gitu. Dan menariknya adalah kata Kak Hilman, kawannya muridnya ini langsung beli sampo itu padahal kepalanya botak. Nah, bayangkan kepala botak beli sampo gitu ya. Ya jangan tersinggung ya bagi yang botak nih. Mungkin habis tahalul gitu. Nah, kenapa saya tanya lah kepala botak kok beli sampo? Jawaban dia Ronaldo aja beli. Jadi anak-anak itu kalau sudah sampai dalam tahapan mencintai, dia itu sampai dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh yang dicintainya. Itulah mengapa ayah yang dikagumi membuka jejak bagi anak untuk meniru. Like father, like son, like father, like daughter. Sehingga anak-anak itu bisa meniru jejak ayahnya disebabkan kekaguman kepada ayahnya. Makanya jadi ayah yang dikagumi, yang dicintai itu kata kunci. Jadi hilangkan paradigma untuk menjadi ayah yang ditakuti, ayah yang galak gitu, ayah yang disegani, maka jangan-jangan membuat anak malah berjarak, bahkan menimbulkan apa yang hari ini selagi muncul trennya namanya luka pengasuhan. Luka pengasuhan kadang-kadang ditimbulkan oleh ayah yang ingin tetap berwibawa tapi malah kasar. Makanya dalam Al-Quran sampai-sampai Allah ingatkan dalam hal ini surah Al-Imran 159, laukun tafazon golizal qalbi dan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Tuh, hati-hati, yang keras dan kasar efeknya malah membuat kabur. Anak-anak bisa jadi kabur karena orang tua dalam hal ini yang kasar. Makanya jangan membuat anak malah takut. Maka menjadi ayah yang dicintai atau ayah abadi adalah kata kunci untuk kita menjadi bintang dan keluarga. Efeknya anak gampang taat ya, dan biasanya taatnya ini kenapa? Karena dia mengalahkan egonya dia. Contoh ya, contohnya misalnya anak lulus SMP, bang nanti habis SMP atau SMA, bang nanti habis SMA kemana? Aku pengen mau ngambil ilmu ekonomi deh, Pak gitu, karena aku tertarik di ekonomi syariah. Ya, kenapa nggak kedokteran aja sih, Bang? Abang itu kan pinter, matematikanya bagus, Papa pikir kan kamu juga bisa kedokteran. Terus anaknya bilang, tapi kan Pak, aku tuh minatnya sebenarnya di ekonomi, karena aku bilang, "Nah, tapi gimana ya, Papa tuh pengen banget anak Papa tuh ada yang jadi dokter dan kamu tuh kayaknya paling bisa deh. Karena kamu paling bisa matematika gitu. Kan kamu tahu Papa penyakitan ya. Jantung Papa kan sering berdebar-debar ya, terutama di akhir bulan kalau ngeliat buku tabungan kan gitu ya. Kayaknya tuh kamu ini deh
Bisa nggak sih kamu? Akhirnya anak bilang, ya udah deh Pak, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran adalah sebuah jawaban bahwa ayah ketika dirindukan membuat anak adalah dalam hal ini ya mengalahkan apa kepentingan dia. Jadi karena rasa cintanya, kebutuhan dia. Sebenarnya itu anak mau kuliah di ekonomi, tapi dia memaksakan diri untuk kuliah di kedokteran. Menunjukkan apa? Rasa cinta itu membuat anak taat dan itu mengalahkan kebutuhan diri dia. Inilah kenapa kalau anak seringkali membantah, periksa jangan-jangan ayah yang tidak ditaati itu karena ayah yang tidak dikagumi. Yang kedua, efek taat itu akan memberikan pengaruh bagi anak dalam hal ini menjadikan ayah itu sebagai referensi dalam banyak hal. Apa maksudnya referensi? Ayah-ayah itu akan menjadi referensi anak ketika dia dalam kondisi perang pemikiran atau perang batin saat berinteraksi dengan dunia luar. Di zaman sekarang kita tidak pungkiri banyak informasi berseliweran. Dan kadang-kadang anak-anak itu tidak gampang sekali percaya kepada dalam hal ini orang luar gitu ya. Sehingga akhirnya termakan berita-berita atau informasi-informasi palsu yang bertentangan dengan syariat. Nah, di antara yang menseleksi supaya anak kita nggak masuk itu adalah figur ayah. Di antaranya adalah ayah anak-anak yang selalu bertanya, ayah, aku dengar begini-begini, menurut ayah gimana? Jadi selalu dikombinasikan ke ayah. Dan inilah hebatnya ayah yang seperti ini. Bahkan saat dia berada di luar dalam pertarungan pemikiran yang berbeda, dia akan mempertentangkan apa yang terjadi di luar dengan pemikiran ayahnya. Salah satu kalimat yang populer itu adalah ketika dia mengatakan, kata ayahku nggak begitu, papaku ngomongnya begitu. Dan ini diantara wujud dari hebatnya ayah sebagai bintang keluarga. Seperti yang terjadi oleh Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha dalam surat Yusuf ayat 24. Ketika itu kita tahu ujian Yusuf ini kan luar biasa dahsyat ya. Diceritakan oleh Syekh Asadi dalam tafsirnya, hadhihi mihnatu azima azamu ala Yusuf. Ini ujian yang paling dahsyat dialami oleh Yusuf. Makanya Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha itu mengalami ujian yang luar biasa dahsyat dan sampai-sampai akhirnya dia hampir saja tergoda. Ceritakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf yaitu Zulaikha wa hamma biha dan Yusuf pun nafsunya naik juga. Laula ara'a burhana rabbih, sekiranya dia tidak dapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi ayat ini menggambarkan betapa Yusuf itu mendapatkan godaan yang kuat dari mana? Dari Zulaikha. Dan ternyata Yusuf nafsunya naik juga. Ini indikasi yang dalam Quran jangan main-main dalam syahwat yang terkait dengan perempuan. Karena hampir-hampir saja Nabi aja nafsunya naik. Nafsunya hampir aja Nabi tergoda. Karena dia seorang Nabi, Allah menjaga dari perbuatan buruk ya. Tapi ayat ini memberitahu kalau Nabi aja digoda perempuan cantik nafsunya naik, apalagi ustadz, apalagi ketua musola gitu, ketua DKM, apalagi marbot masjid, ya apalagi jamaah yang sering nyender di tiang kalau di masjid. Ya artinya apa? Semua kita yang laki-laki jangan macam-macam dalam urusan syahwat karena bisa membuat kita tergelincir. Nah, di antaranya adalah Yusuf. Yusuf hampir saja tergelincir, tapi Allah kasih petunjuk dengan hadirnya kepada petunjuk. Nah, petunjuk yang dimaksud itu apa? Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitab Abu Al-Ubayan menceritakan Allah kasih petunjuk dengan menghadirkan wajah ayahnya yaitu uh, Yakub di dinding tempat Yusuf diajak berbuat mesum ya. Dalam hal ini ceritakan oleh Imam Qatadah, masalah Yakub ba'adana la usbu'aihi, nampak wajah ayahnya menggigit dua jari jemarinya ya. Wa huwa yaqulu lahu dan berkata geram kepada Yusuf, ya Yusuf atahumu bi amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh sementara engkau dicatat sebagai nabi? Ya, makanya gara-gara melihat wajah ayahnya yang hari itu hadir di dinding tempat Yusuf diajak mesum, tiba-tiba syahwatnya Yusuf langsung hilang. Fantazallahu kulla syahwatin kanat fi fasilihi katanya. Dalam ayat ini jelaskan bagaimana Allah menghilangkan syahwat dari setiap presiden Yusuf. Apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Amir As-Sinkiti, anak yang dekat dengan ayahnya, maka dia tidak mudah digoda saat munculnya stimulan dari luar.
Itulah jawaban mengapa anak-anak yang dekat dengan ayah, dia nggak pernah gampang tergoda. Makanya kalau ada anak gampang tergoda, karena nggak punya figur yang mengajarkan itu. Ya, tidak punya kontrol diri. Ya. Misalnya, salah satu yang membuat anak yang gampang tergoda itu ketika dia bilang, kata ayahku nggak begitu. Ya, ayahnya direferensi. Diajak ngerokok sama temannya usia SMP, SMP dia akan bilang, sorry gue nggak ngerokok. Kemudian ditanya, nih coba, nggak ah, gue nggak mau. Sekali doang, nggak mau ah. Kemudian temannya bilang, dasar lu bencong. Enggak ah, kata bapak gua, justru bencong banyak merokok gitu. Jangan marah, ini kata bapak gua gitu. Jadi kata bapak gua atau kata papaku, kata abiku adalah kalimat keyword dalam menjaga anak kita saat di luar. Anak-anak yang hari ini nggak dekat dengan ayahnya, anak-anak yang gampang banget tergoda dengan di luar karena dia mudah tergoda. Makanya hal yang harus dievaluasi para ayah, jangan sampai justru anak-anak lebih milih kata orang lain. Ketika dinasihatin orang tuanya malah kebalikannya. Ah, bapak so tahu ya, kata tukang bubur nggak begitu. Gitu. Jadi bapaknya dibandingin sama tukang bubur. Yang mentang-mentang tukang bubur naik haji, bapaknya baru naik angkot gitu. Jadi jangan sampai dalam hal ini bapak-bapak ya kalah dengan tukang bubur atau yang lain. Sehingga ayah yang dirindukan, ayah yang jadi bintang keluarga, sampai-sampai saat di luar dia selalu mengatakan kata papaku nggak begitu. Saya ingat salah satu guru TPA cerita. Jadi dia ngajarin praktek sholat kepada anak TPA yang rata-rata anak usia TK gitu. Dan guru TK ini bilang, anak-anak semuanya ibu guru mau ngajarin praktek sholat. Kita mulai dengan niat ya. Yuk, usolli, semua ikutin. Usolli fard. Kemudian ada satu anak mengangkat tangan. Bu guru. Kata ayahku, niat itu nggak usah dilafazkan, dalam hati aja. Ayahku kan Muhammadiyah gitu. Ya, dalam hal ini gurunya shock, tapi karena dia ikut kajian saya, dia langsung tersenyum. Betapa anaknya mengkonfirmasi apa yang dia peroleh di bapaknya kepada gurunya dan bertentangan. Dan itu membuat gurunya nggak merasa marah bahwa dia maka bilang bapak kamu benar nak. Jadi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa ya. Ya, kalaupun mau boleh, tapi kalau menurut kamu nggak usah vaksin nggak apa-apa gitu. Jadi dia tidak mempertentangkan apa kata ayahnya, tapi dia pengen adalah supaya anak itu tetap kagum sama ayahnya. Karena itulah yang membuat anak terjaga. Makanya kalau hari ini anak-anak gampang banget tergoda karena tidak dekat dengan ayah. Nah, yang ketiga, saya pikir pembahasannya cukup tiga dulu untuk ya poin ini, baru kita tahapan berikutnya karena materinya lagi-lagi pembahasan tentang ayah ini sangatlah panjang dan bisa diulas dalam mungkin sesi yang berjam-jam ya. Makanya saya selalu sampaikan ini materi workshop sebenarnya, tapi karena ini Zoom ya cukup beberapa poin penting aja. Nah, yang ketiga adalah di antara ayah bintang keluarga itu adalah ayah menjadi tempat membuat anak nyaman dalam bercerita. Ayah yang galak, ayah yang kasar, ayah yang ditakuti tidak akan membuat anak terbuka, bahkan cenderung menjadi anak yang munafik. Kata Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, la takrahu auladakum fa innahum yaj'aluna nifaq. Jangan kamu kasar sama suamimu, jangan kamu kasar sama anak-anakmu. Sesungguhnya sifat kasarmu membuat anak-anakmu menjadi munafik. Ya, jadi anak-anak munafik itu biasanya dari karakter orang tua yang kasar. Itu juga salah satu yang tanpa sadar dialami oleh sebagian besar dari anak-anak kita hari ini. Nah, karena itulah kenapa di antara yang membuat anak-anak itu dekat dengan ayahnya itu adalah ketika ayahnya itu dalam hal ini menjadi sosok yang disebutkan dalam Al-Quran membuat anak nyaman bercerita seperti Yakub dan Yusuf. Perhatikan dialognya dari surat Yusuf 4, betapa hebatnya Yakub sebagai bintang keluarganya ketika Yusuf mimpi sesuatu yang sangat privasi, tiba-tiba berkata kepada Yakub, ya abati, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud di hadapanku. Perhatikan hebatnya seorang Yakub sampai ayahnya dalam anaknya mengatakan, ayah,
Aku bermimpi loh gitu. Mimpi bagi sebagian anak tuh wilayah privat, wilayah privasi. Tapi kedekatan kepada ayah membuat sang anak itu nggak ada privasi. Hari ini di era digital, anak-anak itu yang bahayanya kalau punya kalimat that's my privacy. Makanya waspadalah kalau Anda sudah mulai memprotek handphonenya, keluar kamar lemarinya dikunci, ya keluar rumah kamarnya digembok pakai rantai kapal, ya ada tulisan jika mendekat bom ledak. Nah itu bahaya. Dia sedang ingin menyampaikan, mama, papa, urusan kita sebatas pemberi nafkah dan terima nafkah aja ya. Aku nggak perlu curhat. Nah, bahayanya seperti itu. Jadi anak-anak itu yang justru dekat dengan ayahnya, dia dengan ibunya, dia apa-apa cerita. Nah, inilah anak-anak yang tidak punya terus terangan berdampak kepada masuknya predator. Karena ingat, predator dan penjahat selalu berdalih di balik privasinya anak-anak. Waspadalah kalau anak-anak punya kalimat, nggak apa-apa, ini rahasia aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Justru itu tanda bahwa kita tidak bisa menjangkau hati anak kita. Terus bagaimana Ustadz dalam hal ini untuk kita misalnya tetap bisa menjadi ayah yang dalam hal ini menjaga agar anak kita menjadi tetap dekat dan cinta sama kita sebagai bintang keluarga. Nah, waktunya terbatas, saya ringkas saja materinya bahwa untuk menjadi ayah yang dirindukan atau ayah yang menjadi bintang keluarga, rumus di zaman itu namanya babe. Ayahnya pakai istilah Betawi babe. Ya, babe itu kalau orang anak Jaksel nyebutnya beb ya. Babe itu singkatan. B pertama adalah ayah itu harus jadi ayah yang baik. Ya, baik itu definisinya tiga menurut anak-anak. Satu, enggak kasar. Dua, enggak cuek. Tiga, enggak pelit. Ayah yang mampu membuat dia enggak kasar, enggak pelit, enggak cuek, itu adalah contoh ayah yang akan membuat anak merasa dekat. Kasar menjadi salah satu pengusir yang membuat anak menjauh. Kata Allah di surah Al-Imran tadi sudah dijelaskan, laukun tafazon golizol kolbi lan fatu min haulik. Sekiranya kamu sifat keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Makanya anak-anak itu kalau ayahnya kasar, itu membuat dia kabur. Ingat, kasar itu beda dengan tegas. Tidak kasar bukan berarti tidak tegas. Maaf, beda. Tegas itu adalah kewajiban dan hak anak yang harus dipenuhi. Kewajiban orang tua atau kewajiban ayah sekaligus hak anak. Justru ayah yang nggak tegas membuat anak pelin-pelan. Ayah yang tegas itu wajib tegas itu tapi nggak kasar. Tegas adalah mengingatkan anak pada aturan seperti Allah ketika mengingatkan Nabi Adam akan aturannya. Allah anhakuma antil kuma syajarah wa kullakuma inna syaitona lakuma adu mubin. Bukankah aku sudah katakan, wahai Adam, jangan dekati pohon itu. Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi itu yang harus kita pahami. Kasar bukan berarti tidak tegas bukan berarti kasar. Ya, jadi tegas itu wajib ya. Makanya ayah tetap tegas tapi nggak boleh kasar. Nggak boleh sambil gampar gebrak meja. Yang kedua nggak boleh cuek ya, itu bahaya ya. Kalau istilah anak muda zaman now, kacang itu gurih dikacangin perih. Maka jangan sampai anak ngerasa dikacangin gitu. Nasibnya udah kayak martabak ya, dikacangin gitu. Jadi mereka paling nggak suka gitu. Sehingga kalau ngomong harus perhatikan wajahnya, lihat tatapannya gitu. Yang ketiga jangan pelit. Yang kalau melit bukan hanya anak nggak suka, istri juga nggak suka gitu. Kalau istri udah berkoalisi sama anak, kelar hidup kita, Pak. Makanya para ayah jangan macam-macam. Kalau udah pelit itu musuh bersama istri, musuh bersama anak. Jadi makanya jangan menjadi ayah yang pelit. Nah, itu ada di buku Fatherman 1. Silakan baca ya. Bagi yang punya fotokopi aja, buku saya yang penting dibaca, nggak usah dibeli ya. Kalau dibeli nggak dibaca nyesek, malah saya nggak suka. Mendingan punya fotokopi, bagi-bagiin ya, jangan dijual lagi. Kalau jual lagi melanggar hak cipta, tapi kalau dibagiin sah. Kalau punya bukunya di screenshot boleh nggak Ustadz? Boleh ya, insya Allah. Nah, yang kedua adalah ayah yang paling setelah babe, berikutnya ayah menjadi bintang keluarga adalah ayah yang asik. Baik doang tapi nggak asik, anak nggak mau mendekat karena zaman now banyak sekali ya tandingan-tandingan ayah ya. Di antaranya adalah gadget itu menawarkan keasikan. Makanya ayah jangan sampai kalah asik sama anak. Ya, di antara ciri ayah yang asik adalah ayah yang mampu membuat senyuman dan tawa gitu. Karena anak-anak punya kebutuhan dasar namanya senyum dan tawa. Dan senyum dan tawa bagi anak-anak udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat dari bapaknya, dia cari di handphone.
dia cari di gadget. Makanya jangan ayah posisinya perannya nggak pernah berubah, jadi ustadz mulu. Jangan, jangan sampai anak baru pulang langsung curhat, langsung diceramain. Ya kan di kelas aku ada yang iselingin aku. Nah, Allah berfirman Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ya elah diruqyah lagi. Asap ngebul panas gitu. Jadi dia menjauh. Ingat, anak kita udah terlalu capek. Di sekolah ketemu ustadz, di masjid ketemu ustadz, pas pulang ustadz lagi kan gitu ya. Surplus ustadz di dunia ini gitu dia. Jadi dia itu akhirnya butuh sule, butuh yang namanya apa, lapor Pak. Itu kenapa kan butuh senyum tawa. Makanya ayah itu jangan cukup jadi ayah yang baik, jadi ayah yang asik. Makanya waktu saya jadi konselor anak remaja, banyak anak nongkrong di kafe-kafe. Saya pikir karena bapaknya galak, enggak juga. Ada yang bilang bapak saya baik om, tapi nggak asik, males saya gitu. Di rumah kaku banget. Ya, kalau ditanya tinggal di mana lu, tinggal di Korea ya, maksudnya Korea Utara gitu. Jadi kalau ngeliat papanya kayak ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar gitu, kaku banget kayak kena bekering gitu. Makanya bapak-bapak juga kalau di rumah belajarlah untuk jangan selalu serius. Ada kaidah dalam berbicara dengan anak yang diajarkan oleh Nabi. Kalau disimpulkan kaidahnya gini, bicara tidak penting itu penting. Ya, catat ya, bicara tidak penting itu penting maksudnya gini, jangan kita membahas sesuatu yang harus penting-penting sehingga kita mengabaikan rasa nyaman. Dari mana dalilnya? Dari hadis Nabi SAW, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir kepada Allah adalah sia-sia belaka, kecuali, jadi sesuatu tuh kalau nggak ada zikir kata Nabi sia-sia. Tapi ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mula'abatul rojul ma'alihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi kalau nggak ada zikir tapi membuat keluarga bahagia, itu dibolehkan oleh Nabi, bahkan dapat pahala. Jadi bapak juga perbaiki cara ngomongnya, jangan sementang-mentang ustadz obrolannya seputar ayat, nggak juga. Nabi nggak gitu-gitu juga. Pelajarilah teknik mengentertain, jadilah entertainment. Di buku Fatherman dibahas 3 skill yang ayah miliki. 1 bermain, 2 bercerita, 3 menjelajah. Dan Nabi melakukan ini. Nabi ketemu anak tuh bukan kayak kita, setiap ketemu anak udah makan belum? PR udah belum, sholat udah belum, hafalan kamu berapa juz. Itu kan membuat anak menjauh gitu ya. Sampai-sampai anak di pesantren itu kalau bapaknya nelpon, dia bisa nebak pertanyaannya template. Makanya kalau bapaknya nelpon jawabannya template. Udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup. Udah ketebak, nanyanya begitu. Makanya para ayah belajar lah gitu. Jangan sampai di meja makan obrolannya terlalu serius. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen di negeri ini? Sampai anak, ya Allah gini-gini amat punya bapak gitu. Kamu menurut kamu ada nggak makar Yahudi di balik konflik Ukraina dan Rusia gitu? Itu di meja makan Pak, bikin dia nggak nafsu makan gitu ya. Bapak jangan mentang-mentang mau ngincer ayam gorengnya, bikin pertanyaan, bikin anaknya nyesek gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Intinya belajarlah untuk menghibur. Makanya saya misalnya walaupun ustadz, peran saya nggak jadi ustadz mulu di rumah ya. Ya 80% mungkin lebih banyak jadi penghibur aja. Ya 20%-nya baru jadi ustadz seperti itu. Setelah itu B ya, BA. B yang berikutnya B. B berikutnya yang ketiga adalah jadilah orang tua yang bernilai. Maksud bernilai apa? Punya value. Kenapa? Karena ayah yang baik, asik tapi nggak punya nilai, alias nggak punya gizi, itu ayah ciki namanya. Ayah ciki, ayah yang baik, asik, tapi nggak ada nilai value yang diajarkan ke anak. Cuman buat anak hahaihi, tapi nggak ada sesuatu yang membuat anak punya bekas dalam nilai-nilai dia. Makanya ayah juga punya nilai. Disitulah ayah punya nilai, memberikan nilai yang membuat anak tahu, oh kalau ayah itu mah selalu ngajarin kalau makan tuh habis. Ayah ngajarin disiplin. Tapi di luar itu ayah mah asik gitu. Minimal ayah tuh ada nilai yang berbekas, dan itu nilai itu bisa masuk kalau kita menjadi ayah yang baik dan asik. Terakhir E-nya adalah ayah yang empati. Ayah empati adalah ayah yang mampu membuat anak merasa terkoneksi, ayah yang membuat anak merasa ayah memahami perasaannya, dan itu membuat anak tidak mudah dalam hal ini ya divonis dan dijudge. Anak merasa bagian dari diri ayahnya. Taib itu saja, mohon maaf karena waktunya yang terbatas ya, durasi sudah 1 jam. Mungkin setelah ini kalau ada diskusi tajam kami persilakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz Benri atas pemaparan materi yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan ini memancing kita untuk lebih mengeksplor lebih jauh ya. Sangat menarik tadi ya Bunda sekalian. Kalau kita lihat dari partisipan, hari ini telah bergabung sejumlah 76. Silakan Ayah Bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung raise hands, bisa disampaikan secara langsung. Silakan langsung di-unmute. Sudah ada satu yang raise hand, silakan. Silakan. Izin host. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa disebutkan asal dan daerah? Izin Ustadz Bendri, saya Marzuki dari Bali, Ustadz. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz tadi, ya agak satu sisi agak menampar juga bagi saya Ustadz sebagai seorang ayah. Izin sedikit bercerita, Ustadz, saya ayah dari 3 anak, 17 tahun, 15 tahun, dan 3 tahun. Nah, saya pengen sekali sebenarnya apa yang disampaikan Ustadz tadi tentang bagaimana membangun kedekatan terhadap anak itu. Tapi karena pekerjaan saya di sepanjang pernikahan saya itu kumpul dengan keluarga itu kalau di 18 tahun atau 19 tahun pernikahan saya itu hanya 2 tahun. Bahkan kumpul sama anak itu yang ketiga itu bahkan belum pernah kumpul 1 bulan penuh, itu belum pernah. Yang paling yang kedua atau yang ketiga itu yang pertama sama kedua itu paling pernah kita satu kota itu 2 tahun, lainnya selalu jauh, Ustadz. Nah, mungkin itu gimana sih Ustadz saya bisa memperbaiki kedekatan saya dengan anak. Takutnya memang saya takut tadi ada luka pengasuhan tadi dari sosok ayah, karena saya lihat yang tanda-tanda selama ini, misal tadi kalau nelpon ya template kayak gitu tadi, terus yang kedua misal anak, misal kadang bahkan misal saya tidak bisa ngelihat status WA anak saya dan sebagainya, kayak di blog gitu dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misal itu sudah masuk dalam luka pengasuhan, ada nggak sih Ustadz cara perbaikannya seperti apa gitu? Saya berharap bisa tadi bisa di rumah itu tidak hanya sekedar menjadi orang yang kayak ATM aja, Ustadz, ngasih duit, ngasih makan dan sebagainya. Terima kasih, Ustadz. Baik, Pak Marzuki. Iya. Pertama, pembahasan luka pengasuhan lumayan panjang dan itu saya bahas dalam e-course. Kalau Pak Marzuki berkenan, nanti ada link yang bisa dipelajari karena itu ada 30 video, karena untuk mengukur luka pengasuhan itu ada 20 indikator, Pak Marzuki. Ada namanya intimacy meter. Ya, yaitu ada anak mau nggak diajak naik kendaraan berdua. Yang kedua, anak spontanitas atau tidak depan kita. Spontanitas itu anak yang ngupil depan kita atau kadang ketut sembarangan, itu tandanya akrab. Justru Bapak jangan kamu tuh songong, bahkan itu akrab, Pak. Kata para ulama, idata mal mahabasa kotal adab, jika sempurna cinta kadang adab itu runtuh gitu. Makanya kadang-kadang di antaranya membuat anak kadang-kadang bisa ngupil, kadang-kadang papa mah aku nggak mau gitu, ih papa ngelitikin kita, itu tanda itu. Yang ketiga, anak spontan atau tidak. Yang ketiga, anak matanya kalau ngomong menatap kita atau dia melengos. Karena mata ini jendela jiwa, hati sudah telanjang menyebabkan mata tak berani terbuka. 4, itu telapak tangannya nyaman disentuh atau tidak. Kalau dia selaman, selalu cepat. Yang kelima, ngomongnya irit atau banyak. Kalau dia ngomong 5, punya inisiatif bicara atau tidak. 6, ada rahasia atau tidak. Ada 20. Saya sarankan itu ada di e-course luka pengasuhan, nanti tolong Mas Syahid nanti ada linknya di sini. Tapi yang pengen saya bahas bukan itu sebenarnya. Karena belum tentu luka pengasuhan itu karena kesalahan Bapak Marzuki gitu. Karena menurut saya, nah itu ada linknya, silakan di klik kalau mau dipelajari. Tapi menurut saya bukan itu. Banyak orang berdalih karena saya sibuk, karena jarang pulang. Pertama saya ingin sampaikan, Nabi Ibrahim sibuk, pulang setahun sekali. Saya nggak tahu Pak Marzuki pulang setahun sekali. Kayaknya enggak ya, kalau pulang setahun sekali jangan-jangan rumah udah pindah, karena kan udah nggak berkontrakan kan gitu ya. Nah, Ibrahim pulang setahun sekali. Bahkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala ada ayah Abdullah Qasim namanya pulangnya 17 tahun sekali. Bahkan ada rekor ayah yang pulang 30 tahun sekali, namanya Faruh, dia atau disebut Abu Robiah. Abu Robiah ini adalah pulangnya 30 tahun sekali. Kebayang kan?
Ya, jadi ya kalau Bang Toib 3 kali Lebaran gak pulang-pulang, nih Bang Faruk nih 30 kali Lebaran gak pulang-pulang gitu. Nah, tapi anaknya mengagumi dia sampai jadi ulama. Kenapa? Karena ternyata ayah yang jarang pulang itu akan membuat anak tetap ya, kagum asal memenuhi 3 unsur. Satu, anak itu mengagum dengan apa yang didengar dari didengar tentang ayahnya. Yang kedua, anak kagum tentang apa yang dilihat dari ayahnya. Yang ketiga, anak kagum dari apa yang diprasastikan oleh ayahnya. Oke, saya bayar singkat ya, ini pembahasannya panjang. Apa yang didengar oleh ayah tentang ayahnya itu adalah lisan orang terdekat yang menceritakan tentang ayah. Siapa yang paling berpengaruh? Ibu. Makanya waspadalah, jangan menyakiti istri. Nah, ini kata kuncinya. Karena istri yang tidak bahagia itu menjadi PR terburuk bagi kita. Maaf nih Pak, karena kita mungkin nggak pernah ngasih kejutan gitu, misalnya ngirim logam mulia 100 gram gitu ya, kejutan itu akhirnya, atau nggak pernah ngingetin ulang tahun atau apa, akhirnya atau nggak pernah nelpon, nggak sadar tuh istri gitu, bapak kamu tuh bener-bener nggak pernah perhatian gitu. Itu nggak sadar, jangan salahin. Makanya hati-hati ibu-ibu yang hadir di sini, sebenarnya corongnya bapak. Makanya waspadalah kalau istri sudah cerita, mama ini korban bapakmu nak. Dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan ati tiap hari, tahu nggak? Orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama this is my life. Nah, emak-emak yang kayak gini, itulah corongnya yang membuat bapak. Jadi luka pengasuhan anak itu belum tentu karena bapaknya. Bu, kata dari sejak awal bapak itu udah didemarketingin. Dan jangan salahkan istri. Jangan sampai kajian ini membuat bapak akhirnya nekan istri. Kamu tuh nggak boleh cerita-cerita jelek lagi sama aku ya. Kamu tuh cerita yang baik-baik. Pak, kalaupun istri cerita yang baik, tapi bahasa tubuhnya itu sebenarnya nggak baik, nggak sinkron. Tadi dia bilang gini, bapak kamu baik, baik banget. Nggak mungkin, Pak, anak percaya. Baik banget bapak kamu, kan nggak nyambung. Makanya bikin istri bahagia itulah rumus dalam surah Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi robbi. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Makanya kalau pengen istri bahagia itu, kalau pengen anak itu bahagia, istrinya bahagiain. Ya, itu yang kami tulis dalam Fatherman 2. Maka di Fatherman 2 lanjutan dari Fatherman 1, sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang simpatik. Karena suami yang baik itu akan membuat istri cerita yang baik-baik. Rahasia kenapa Ibrahim itu dikagumi oleh Ismail pada jarang pulang, kan tadi sudah ceritain. Karena lisannya Hajar. Pernah suatu hari Ismail nanya, Man abiya umi, bu, ayahku tuh siapa sih? Jawaban Hajar apa? Inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan pemimpin orang-orang bertauhid. Tuh, jadi lihat. Jadi kalimat dari Hajar itu menunjukkan betapa dia kagum banget sama sama suaminya, sehingga kalau kebayang nggak seorang Ismail cerita soal bapak, wow hebat. Makanya Pak, apa yang membuat anak kagum sama bapak itu kalau istri itu bahagia. Saking bahagia dia bilang, mama tuh kangen banget sama papa kamu. Papa kamu pejuang keras. Dari dulu tuh sayang banget sama keluarga gitu. Tahu nggak waktu ngelamar mama aja jalan kaki dari Banyuwangi ke Denpasar, mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, kebetuk tiang listrik, nginjek tai kucing, diuncum bencong, dipalak preman, hampir kelelep di Kuta gitu ya. Ya, cuman bapak kamu tuh perkasa. Anak yang diceritain kebaikan bapaknya, dia kan kagum. Wow, dahsyat. Itu satu rumus. Makanya maaf nih Pak, maaf banget ya. Bapak-bapak yang merasa punya masalah dengan anaknya, pertama kali jangan ngomong sama anak. Tanya dulu habis ini pulang sama istri, bilang, sayang, kamu bahagia nggak sih nikah sama aku? Itu dulu. Karena istri yang nggak bahagia, ya kalau dia bilang bahagia, iya bahagia. Nah itu jangan percaya Pak. Oh tandanya dia nggak bahagia. Nah, habis itu Pak kirim puisi cinta kepada dia. Singkat aja. Sudah ku transfer 200 juta. Selesai, itu puisi cinta yang singkat. Itu ngejelek banget di hati. Tanya aja sama ibu-ibu di sini. Ya, ibu mau lebih milih puisi yang engkau bagai bulan purnama di keheningan malam gelap gulita, atau yang kedua sudah ku transfer 200 juta. Pasti yang kedua. Ya makanya itu yang disukai ibu, puisi singkat tapi ngejelep ke hati. Intinya begini, bukan materinya, tapi periksa hubungan dengan pasangan, itu yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina, tuh azwaj itu, wa zuriyatina, baru zuriyah.
qurrata ayun. Nah, itu yang dipahami. Itu dulu mungkin karena jawabannya kalau diulas bisa sampai 12 jam Pak Marzuki. Karena video yang saya bikin itu nanti Pak Marzuki pelajari aja. Jangan-jangan di situ ada jawabannya. Oh, di kajian tentang luka pengasuhan itu ada saya, ada Ayah Irwan, ada Ibu Leni psikolog. Kalau sudah terlanjur dari indikator itu, wah Ustadz, ternyata benar-benar dia terluka, maka ada terapinya. Terapinya itu nanti ada terapi personal buat kita, terapi buat pasangan, termasuk buat anak. Itu ada di e-course. Dan itu bisa Bapak pelajari. Satu video itu cuma 15 menit maksimal, Pak. Jadi cicil-cicil aja nontonnya. Lagi istirahat sebelum tidur tonton, besok tonton lagi. Nanti selesai nonton video, nanti ada klik. Sudah selesai semua, ikuti tanya jawab live. Nanti tanya jawabnya sama saya. Nah, sama Ayah Irwan juga gitu. Jadi setelah selesai semua video tonton. Kurang lebih 30-an kalau nggak salah videonya, 30 berapa ya? Oh alam deh. Ya pokoknya gitu aja. Maafan ya, nggak mungkin nggak bisa jawab terlalu panjang. Itu aja. Ya, terima kasih Ustadz. Monggo silakan ayah bunda yang lain yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaan. Kami beri kesempatan. Izin, Silakan Ustaz. Rene. Silakan Pak Dedi Silakan. Samsudin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ini Ustaz, saya kan punya anak laki-laki nih, umurnya 3,5 tahun. Nah, beberapa belakangan ini nih anak saya aktif nih Ustaz. Jadi aktif itu mainnya, pergerakannya nggak bisa diemnya gitu Ustaz. Terus dan dia juga beberapa bulan ini sering bertanya-tanya Ustaz. Jadi ini apa setelah kita jelasin dia tetap bertanya Ustaz, ini apa maksudnya apa. Jadi banyak pertanyaan yang kita pun belum bisa ngimbangin gitu. Kira-kira yang mau saya tanyakan bagaimana Ustaz kita untuk mengimbangi bermainnya anak saya sama mengimbangi bagaimana kita menjawab pertanyaan anak saya gitu. Karena anak saya itu benar-benar aktif sekali, Ustaz. Itu aja sih, Ustaz. Ya, Terima kasih. baik, Assalamualaikum baik, warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dedi, pertama bersyukur karena justru dari ilmu tumbuh kembang anak Pak Dedi termasuk anak yang sehat lahir dan batin. Pertama, ciri anak itu benar-benar sesuai tumbuh kembangnya adalah di umur 3 tahun itu puncak tumbuh kembangnya adalah aktif. Ya, judul aktif, apalagi laki-laki karena tadi rijlunnya, sehingga dia efeknya tuh senang main, senang bergerak gitu, tandanya aktif. Memang energi kita harus disiapin khusus buat ini. Itulah kenapa pesan sama istri, mah tiap pagi siapin susu telur madu jahe ya. Pokoknya buat apa? Nih harus ngimbangin energinya. Ya, buat mama kan udah semalam ya kehabisan energi papa dan mama. Jadi buat anak energinya kesedot lagi gitu ya. Jadi memang bapak harus punya tenaga kuat Pak, minum-minum propolis gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah memang harus punya manajemen untuk mengatur energi anak. Satu, kalau anak itu memang kinestetik, maka kita harus meluangkan waktu di pagi hari menguras energinya. Bisa dengan pendekatan kita melatih dengan senam, bergerak dulu pagi lari sama dia atau bergulat, atau yang kedua kita memfasilitasi dia untuk bergerak tanpa kehadiran kita. Satu, siapin sansak untuk dia banyak ninju, nggak apa-apa karena itu energinya. Kedua, siapin drum atau alat pukul yang kita boleh berikan fasilitas tuk 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 tuk. Kenapa? Karena energi dia harus diserap di pagi hari supaya apa? Satu, kalau dia nanti udah masuk sekolah, gurunya nggak keteteran. Kalau dia nggak diberikan lagi, ntar dia di kelas main pulpen petak-petek gitu, atau ngisengin temennya. Isengnya anak-anak kinestetik dianggap bandel, padahal dia energinya berlebih. Dan itu karunia Allah yang harus disyukuri, karena biasanya anak ini jadi salah satu orang yang aktif dalam banyak hal. Terima itu. Nah, tinggal kita ngakalinnya, energi kita siapin. Yang kedua, fasilitasi apa yang membuat anak itu bergerak. Jangan kasih handphone. Karena mematikan potensinya dia. Paling kalau dia senang mukul, nonjok, kasih misalnya sansak. Atau dia ini bergerak, kasih ini. Atau kasih trampolin di rumah. Biar dia bisa lompat-lompat, guling-gulingan ketika ayahnya nggak ada. Yang kedua, anak dalam umur ini justru bagusnya sudah mulai tumbuh rasa tahu. Dia mau masuk fase kemumayyiz. Kenapa sih? Yang jelas adalah anak-anak di umur ini, satu, dia belum bisa mendapatkan penjelasan logis karena akalnya belum aktif. Kenapa? Karena ciri anak yang akalnya aktif itu idza arafa yaminahu ala shimalihi.
Kecuali anak bapak sudah bisa bedain kanan dan kiri. Kalau udah bisa bedain kanan dan kiri dengan benar, ya jangan tertipu. Anak sudah bisa bedain kanan dan kiri, belum tentu benar. Itu karena kebiasaan aja. Salah satu bukti bisa bedain kanan dan kiri ada permainan baris berbaris. Ya, siap gerak. Kalau papa bilang belok kanan kanan ya. Kalau dia masih keder, tandanya belum siap, dia bedain kanan kiri. Kalau sudah bisa bedain kanan kiri, tandanya sudah memayis. Itu tandanya dia sudah bisa pakai penjelasan. Terus kalau dia nggak bisa pakai penjelasan, gimana? Kenapa sih? Jawab aja Pak, tapi nggak boleh bohong. Kalau dia nanya lagi, jelasin lagi. Nah, kalau dia misalnya nanya lagi, kita bisa nanya balik. Kalau jawaban kakak, menurut kakak gimana? Tidak semua pertanyaan anak harus kita jawab. Bisa jadi itu memicu juga supaya anak mau ngomong. Misalnya, Abi, kenapa sih begini-begini? Jangan langsung dijawab. Kalau menurut kakak gimana? Itu aja. Oh gitu ya. Kalau pemahamannya itu benar, kita bisa lurus. Kita apresiasi tinggal bilang, good, sama. Benar itu, tapi kalau pemahaman salah bisa kita luruskan. Dan jangan pernah lelah mengurus anak, mengasuh anak itu, menanamkan nilai itu seperti kita sedang bertani atau berkebun. Namanya bertani atau berkebun nggak bisa disiram sekali. Ada nggak orang yang nyiram sekali, terus berharap 7 tahun lagi, habis itu langsung jadi tanaman yang baik? Nggak ada. Nyiramnya setiap hari. Maka mengintervensi nilai dengan berdialog, dengan mengajarkan nilai berulang kali itu bagus supaya Pak nempel di kepalanya dan itu kelelahan kita itulah akan berujung pada surga. Barakallah, gak usah khawatir, lelahnya kita normal. Makanya saya ingin katakan mengasuh anak itu pasti repot. Repot. Kalau ada yang bilang saya nggak repot, jangan-jangan nggak ngasuh anak. Nah, itulah ngapa ngasuh anak itu repot dan memang susah. Kenapa susah? Karena hadiahnya surga. Kalau ngasuh anak muda hadiahnya voucher pulsa, Pak. Makanya alhamdulillah yang muda surga ini kita dapetin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Syukur, Ustaz. Ada lagi, Bapak, Ayah Bunda sekalian? Untuk penanya yang di kolom chat, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, namun akan saya pilihkan yang belum terjawab ya. Beberapa di antara tadi sudah cukup terjawab, cukup diwakili oleh ayah-ayah yang lain. Ini ada pertanyaan dari Bunda Titin ya. Ustadz, seperti apa batasan kedekatan anak perempuan dengan ayahnya? Itu yang ditanyakan, Ustadz. Ya, pertama berkaitan dengan sentuhan-sentuhan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan syahwat. Misalnya ada kedekatan yang normal adalah bagaimana sentuhan fisik tetap. Tapi ada sentuhan yang jangan sampai berkaitan dengan syahwat. Contoh, jangan sampai mencium bibir karena itu ciuman birahi. Tidak boleh mencium anak perempuan di bibir. Yang boleh di pipi atau di kening. Kemudian memeluk tidak boleh kalau dia sudah remaja, menekankan pelukan di depan dadanya sampai kesentuh sama kita gitu ya. Makanya rangkul dia lebih nyaman. Yang berikutnya juga tidak boleh melihat aurat yang wajib dia gitu seperti kemaluan dan payudaranya. Kalau anak belum dimandikan gimana Ustaz? Boleh memandikan anak sebelum anak berumur 2 tahun itu masih diizinkan. Kalau sudah 2 tahun usahakan itu ibunya. Kalaupun masih dibolehkan hukumnya makruh. Sebelum anak mau memayis hukumnya makruh. Tapi kalau bisa setelah 2 tahun lebih baik adalah dimandikan oleh ibunya gitu ya. Dalam hal ini seperti itu. Nah, kedekatan yang lain berduaan boleh karena kan mahram ya, jalan bersama gitu ya. Jelas jangan memicu hal-hal yang berkaitan dengan birahi karena biar bagaimana itu ada adab yang harus dijaga baik perempuan anak perempuan kepada ayah atau ayah kepada anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi Ustadz ya, pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, saya ibu satu anak, ini pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rahma. Saya ibu satu anak, kondisi kami anak jalan 6 bulan. Suami tugas di Papua dan tidak bisa pulang sampai tahun depan. Jadi anak belum bertemu ayahnya sejak kecil. Nah, bagaimana agar membangun bonding dengan anak saat baru bertemu ayahnya di usia 1 tahun, Ustadz? Iya. Tadi saya hampir salah paham ya, jalan 6 bulan. Saya pikir jauh banget jalan. 6 bulan udah jalan tuh hebat banget. Maksudnya mungkin anak udah berumur 6 bulan ya. Begini ya.
Memang satu yang tadi sudah saya jelaskan, anak yang jarang pulang, bapak yang jarang pulang itu harusnya memahami dianya sebagai yang menyadari kebutuhan anak terhadap ayahnya itu tinggi. Sehingga dialah yang harus aktif untuk bagaimana berinteraksi dengan anaknya. Minimal kalau ayahnya itu belum bisa pulang, minimal tadi tiga yang harus dia lakukan. Satu, bagaimana memastikan istrinya bahagia supaya cerita-cerita tentang ayah selalu menjadi hal yang positif. Itulah kenapa ibu yang bertanya, ibu bisa foto ayah diceritain terus. Ya, misalnya ada foto ayah nih papa, lihat nih papa, papa kamu tuh baik, papa tuh berani gitu. Selalu tuh. Yang kedua adalah ayah usahakan untuk ya selalu dilihat oleh anak. Hari ini ada teknologi video call, maka usahakan ayah dalam hal ini berinteraksi dengan anak. Kalau anak di umur 5 tahun ke bawah itu anak butuh ayah yang dalam tanda kutip demonstratif. Makanya ayah kalau anak umur 6 bulan apalagi ya, ayah harus bisa bermain suara, bermain ekspresi wajah. Misalnya kalau video call Assalamualaikum gitu. Jangan ayah anaknya umur 6 bulan nyapanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah itu langsung ditutup mana anak pikir Ustadz Khalid bahasa lama ya bukan itu bapak kamu gitu ya. Jadi jangan kayak gitu jadi bapak harus bermain-main karena Rasul saja itu dengan cucunya itu sangat atraktif ya di buku Fatherman saya tulis dalam hadis di mana Nabi itu dengan cucunya Umamah itu sampai menjulurkan lidah seperti ini maaf gitu itu diceritakan bagian Nabil gitu sampai cucunya tertawa bahagia. Itulah kenapa ayah kalau lagi main di video itu tunjukkan wajahnya, apalagi ya bayi 6 bulan itu dia minimal melihat wajah ayahnya di videonya. Terakhir, apa yang diprasastikan oleh ayahnya. Itulah kenapa pentingnya ayah meninggalkan benda-benda bukan jimat ya, yang memberikan kenangan anak kepada tentang ayahnya. Misalnya nanti kalau misalnya anak itu beranjak dewasa, ada foto-foto anak yang disimpan oleh ayah ya, dan nanti ditinggalkan pada saat di rumah atau penghargaan ayah sebagai misalnya pejuang atau kalau di tentara, tentara teladan foto ayah lagi ada di bukit atau dengan gagahnya. Itu prasasti membuat anak kalah kagum meskipun jarang bertemu dengan ayahnya. Intinya seperti itu. Yang paling penting ayahnya lah yang belajar dalam hal ini. Jadi ibu yang hari ini belajar bilang ya belajar ya. Ya, tapi kan aku nggak ada ini hari ini banyak kelas online ya. Ya kalau kelas offline gak ada, kelas online ada. Saya punya website www.fatherman.id. Di situ ada e-course-nya kok mendidik anak laki-laki silakan klik, mendidik anak perempuan silakan klik. Itu ada 0 sampai 7. Jadi bisa dipelajari meskipun kita jauh. Jadi ayahnya inisiatif gitu. Jangan sampai ibunya yang ngujuk-ngujukin terus gitu, tapi ayahnya nggak ada inisiatif. Itu berpengaruh sama jiwa anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Bendri. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Baik. Ustadz Bendri, dari ayah bunda yang ada di tabel di layar, ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Kami persilahkan. Assalamualaikum Belum acara. Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Enggak Ustadz, ini perkenalkan saya Bu Putri Ustadz. Siti Fatima, Ibu Siti Fatima dari Tabanan Bali Ustadz. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana pola asuhan yang memang dari awal untuk anak-anak yang menginjak remaja Ustadz, yang mungkin tidak sesuai dari awal tuh nggak sesuai dengan pembinaan dari tidak mendapatkan pembinaan yang baik dari ayahnya atau teladan dari ayahnya yang baik. Apakah masih bisa kita perbaiki Ustadz? Dan Ya, bagaimana caranya Ustadz? Terima kasih baik. Ustadz, semoga bermanfaat Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu yang mulia, pertanyaan Ibu sama seperti yang sebelumnya dibahas, apa yang disebut nama utang dan luka pengasuhan. Kalau tadi Pak Marzuki lebih pada luka, apa yang Ibu alami itu namanya utang pengasuhan. Apa itu utang pengasuhan? Apa yang menjadi hak anak yang tidak terberikan kepada oleh orang tuanya? Karena Nabi dalam hadis
surat Muslim mengatakan wa inna liwalidika alaika haqqon. Ya, wa inna liwaladika alaika haqqon. Sesungguhnya anak kamu punya hak atas kamu. Jadi bukan hanya kita punya hak terhadap anak, anak pun punya hak terhadap orang tuanya. Ketika tidak terberikan apa yang disebut sebagai utang, namanya utang pengasuhan. Nah, utang pengasuhan ini efeknya adalah anak-anak tumbuh menjadi perilaku yang menyebalkan ketika udah dewasa gitu ya. Makanya kata para ulama al-haddona kadain ya, mengasuh anak itu ibarat utang piutang. Apa yang kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Makanya kalau anak udah gede nyebelin banget, sebenarnya dia sedang jadi debt collector atas haknya tak diberikan di masa kecil. Nah, pembayaran utang pengasuhan ini harus kita lihat berdasarkan tumbuh kembang usia. Apa yang menjadi kebutuhan anak di umur 0 sampai 7, 7 sampai 15. Nah, itu yang harus kita kenali. Kalau tidak terberikan, itu akan berpengaruh ketika dewasa sampai dia menjadi seorang suami, bahkan menjadi seorang ayah pun ada. Ayah yang pengecut, ayah yang tidak, kalau ada masalah lari, justru istrinya selalu maju. Saya punya suami Ustadz, bingung saya kalau ada masalah selalu saya yang maju. Nah, berarti suami ibu mendapatkan dampak dari utang pengasuhan dari mana? Dari bapak dan ibunya. Diturunkan, dia jadi ayah, diturunkan lagi ke anaknya. Makanya utang pengasuhan itu turun temurun. Makanya hari ini yuk kita putus. Caranya gimana? Nah, caranya itu sangat panjang, ya, itu butuh pembahasan sama. Ibu bisa pelajari di tadi klik website yang tadi sampaikan, e-course membayar utang dan luka pengasuhan. Ibu pelajari dulu videonya sekitar 38 video yang nanti bisa ibu lihat, oh begini loh caranya berdasar tumbuh kembang. Nanti kalau ada yang kurang jelas baru ada sesi live question answer dengan kami. Intinya bahwa utang pengasuhan itu bisa kita bayar berapapun usianya. Semakin umurnya dewasa, semakin besar pembayarannya. Ingat, utang pengasuhan itu layaknya layaknya utang di bank konvensional ya, banyak bunganya gitu ya. Makanya semakin anak dibiarkan tanpa pembayaran utang pengasuhan, umur 20 tahun makin susah lagi. Umur 30 tahun makin susah, tapi masih bisa. Bisa. Tidak ada kata lelah dalam pengasuhan. Ingat, tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Ya, terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Jadi kalau anak udah 40 tahun pun masih bisa. Bisa, cuman bayarnya bikin capek. Bunganya banyak banget, banyak dramanya. Tapi nggak usah lelah, insya Allah bisa. Ya, itu yang paling utama. Allah alam bersama. Baik, terima kasih Ustadz Benri dan ayah bunda sekalian yang begitu antusias ya mengikuti acara pada hari ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang disampaikan lewat kolom chat, namun karena waktu yang terbatas, mohon maaf kami belum bisa menyampaikan lebih lengkap lagi. Seperti yang disampaikan Ustadz Benri tadi, Bapak Ibu, Ayah Bunda bisa langsung mengunjungi ya fatherman.id. Insya Allah di sana akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bisa langsung kita praktekkan sebagai orang tua, baik ayah maupun bunda. Baik Ustadz Benri, kami mohon untuk bisa memimpin doa pada siang hari ini untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua, majelis kita sudah harus akhiri. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Kami juga sedang ada di luar kota. Tadi maka agak sedikit terlambat karena ada kajian juga di pagi hari. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bagi li jalal wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Kami sadar banyak dosa yang kami lakukan, Ya Allah. Kepada pasangan, kepada anak, dan kepada orang sekitar kami. Maka ampuni, Ya Allah. Beri kami kesempatan perbaiki diri kami. Bantulah kami menjadi orang tua, menjadi ayah yang bisa dicintai, menjadi bintang dalam keluarga kami. Dan bantulah kami para bundanya menjadi bintang juga dalam keluarga kami. Ya Allah. Kami mohon berikanlah kami petunjuk-Mu untuk bisa menyelesaikan hak-hak anak-anak kami yang belum kami penuhi. Bantu kami ya Allah untuk bisa mengajak mereka ke surga, mengajak pasangan kami, Bapak, Ibu dan juga keturunan kami masuk surga bersama-sama. Izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasih-Mu, Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu, dan sekiranya kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Mabukkanlah ya Allah lisan ini saat ajal datang menjemput, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mabukkanlah ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa. Ampun ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat maksiat. Ampun ya Allah, beri kami kesempatan tobat ya Allah, agar kami bisa mendatangimu langsung di surga tanpa harus transit ke neraka-Mu yang sangat pedih. Kami tak sanggup ya Allah. Ya Allah, jagalah diri kami, keluarga kami dari fitnah akhir zaman, dari segala kerusakan-kerusakan yang merusak akidah kami, merusak akal kami, jiwa kami, harta kami, keturunan kami. Bantulah kami untuk selamat dari fitnah Dajjal dan juga kerusakan-kerusakan dari luar yang mendera keluarga kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afamikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan doa tadi, maka berakhir pula sesi penyampaian materi pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Bendri atas insight, motivasi, dan ilmu yang disampaikan pada hari ini, sehingga membuat kita, para orang tua, baik ayah maupun bunda, menjadi semakin tercerahkan. Dan ayah bunda sekalian, harapannya tentu ini tidak berhenti sampai di sini saja. Namun mudah-mudahan justru ini menjadi pemicu kita untuk terus belajar. Belajar menjadi orang tua yang baik, menjadi ayah yang baik, sehingga pada akhirnya nanti kita para ayah bisa benar-benar menjadi bintang bagi keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Satria Sudyadi, moderator pada acara pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan mohon undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Silakan, jazakallah Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Eca. Alhamdulillah, serasa kurang ya waktu kita menyimak, menyerap ilmu yang Ustadz Bendri paparkan tadi. Tapi karena waktu jualah yang memisahkan kita, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengagendakan kembali sesi selanjutnya yang menurut Ustadz memang sangat banyak sekali ya. Menjadikan diri kita untuk selalu berikhtiar, ya, mendapatkan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, bersinergi antara ayah dan bunda, mengantarkan anak-anak kita, menjadikan mereka generasi Robbani. Amin, amin. Kita tadi sudah dibacakan kifaratul majelis oleh Ustadz Bendri. Kita tutup dengan salam saja saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih semuanya. Ibu Titi. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. semuanya. Silakan Jumpa lagi nanti mengisi insya Allah. kolom absensi ayah bunda ya. Ada di kolom chat absensinya. Ada slide-nya. Jazakallahu panitia internet. Salam. Ya.